kita akan membahas bekal untuk pulang. Ada sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW, yang tentu saja itu juga sekaligus pesan bagi seluruh umat beliau alaihi salatu wassalam. Karena kita lebih butuh untuk banyak beramal dan menjaga diri, sebab kita tidak maksum. Maka ketika pesan ini diarahkan kepada Rasulullah SAW, ini juga berlaku untuk seluruh umatnya. Sebagaimana kaidah umum yang beliau sampaikan, wa innallaha amaral mu'minin kama amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Bagaimana pesan Jibril itu? Beliau mengatakan, Ya Muhammad, ish ma syi'ta, fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah sesukamu, kau pasti akan mati. Wa ahbib ma syi'ta, fa innaka mufariqu. Cintai siapapun yang ingin kau cintai, dan yang pasti kau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, fa innaka majziyun anhu. Dan lakukan sesuai dengan apa yang kau inginkan, namun yang jelas, kau pasti akan dibalas. Demikianlah kaidah umum dalam kehidupan. Sehingga siapapun yang hidup di muka bumi ini, dia pasti akan mati. Dan siapapun yang mati, dia pasti akan berpisah dengan yang dia cintai, baik manusia maupun harta. Dan selanjutnya dia akan menghadapi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang sadar ketika dia mau pulang kepada Allah, sudah saatnya dia mempersiapkan ketika dia pulang untuk selamanya dan tidak akan kembali lagi di kehidupan dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah jadikan kita hamba yang beriman. Dan dengan modal iman, kita meyakini akan ada kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat yang isinya hisab, gak ada amal. Dalam posisi ketika kita menghadapi kehidupan yang kedua ini, tidak mungkin kita bisa menambah ketaatan. Amal hamba sudah terputus sejak kapan? Sejak dia mati. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia mati, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 amal. Lalu beliau menyebutkan beberapa amal, yaitu 3 amal yang akan terus mengalir pahalanya. Kaidah dalam hadis ini, siapapun yang mati nggak bisa nambah amal. Maka orang mati kalau ditalkin di kuburan, ya percuma saja. Wahai fulan, kowe nek malaikat teko, kowe ditakoni man rabbuka, jawaban Rabbku Allah. Sehingga dia ketika didikte seperti itu, sementara dia sudah mati, mungkin nggak dia bisa untuk menjawab? Nggak bisa. Semuanya kembali kepada amalnya. Maka seorang hamba yang dia tidak punya bekal yang maksimal sebelum dia pulang kepada Allah, maka bisa jadi dia akan gagal ketika menghadapi hisab. Selanjutnya jemaah, karena kita beriman, maka kita beribadah kepada Allah. Dan prinsip kita dalam beribadah adalah kejarlah kehidupan yang kedua, agar kau bisa bahagia di sana. Sebab kehidupan yang kedua tanpa ujung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya." Bersemangatlah untuk mengejar pahala akhirat yang Allah sediakan untuk kalian. Yaitu ketika kita beramal, ketika kita beribadah kepada Allah, yang itu merupakan tujuan kita diciptakan, bersemangatlah untuk mengejar balasan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan jatahmu di dunia. Kau juga harus melakukan aktivitas dunia untuk mencukupi kehidupan kamu ketika di dunia. Sehingga ketika beramal, tujuan besar kita adalah agar mendapatkan pahala dari Allah, agar kita dijauhkan dari azab Allah, agar kita bisa mendapatkan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita. Semangatlah untuk mencari balasan di akhirat. Sebagian orang punya bayangan, kalau rajin ibadah, lancar rezekinya, sehat badannya, dimudahkan jodohnya.
dan aneka yang sifatnya tujuan duniawi yang lainnya. Hingga ada sebagian orang yang dia memperjuangkan ibadah tujuannya hanya untuk ngejar seperti ini. Wis tak wangi poso lho Pak Ustaz. Tapi utangnya kok ya tetap gak beres-beres. Wis tak wangi tahajud. Tapi kok tetap angel yang golek donya. Duit bisa dicari, tapi susah. Jadi apa itu? Meme ya, Masya Allah. Sehingga banyak di antara masyarakat yang dia berusaha mengejar dunia itu dengan cara dia rajin ibadah, dia melakukan ketaatan. Maka motivasi dia saat dia beribadah kepada Allah bukan dalam rangka bagaimana mendapatkan pahala, tapi lebih banyak tujuannya adalah untuk mendapatkan materi dunia. Padahal Bapak Ibu yang kami hormati, kita perlu ingat balasan yang disediakan oleh Allah bagi hambanya hanya akan Allah sempurnakan ketika di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Sedaya sing urip bakal mati. Yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan Allah dan kalian hanya akan dipenuhi balasannya kelak di hari kiamat. Maka sing harap-harap balasan yang donya tidak mungkin akan diberikan oleh Allah keseluruhan. Manusia hanya akan dipenuhi balasannya di akhirat. Sehingga kalau ada orang berpikir, saya sudah rajin ibadah, tapi kenapa rezeki saya kok masih seret? Lain nyambut gawe angel, lain golek gawean ya susah. Anak sering sakit, bojo uring-uringan, dan aneka masalah keluarga yang lainnya. Padahal wis tak ewangi poso, wis tak ewangi tahajud, dan aneka komentar ibadah yang lainnya. Orang ini perlu disadarkan. Nyun sewu Bapak, nek sampean ngibadah, Allah berjanji akan memenuhi pahalanya, balasannya di akhirat. Sehingga kalau jenengan tidak dibalas di dunia, misalnya sebagaimana yang Anda harapkan, ya jangan terlalu dikejar. Sebab itu bukan tujuan utama. Jadikan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Baik. Selanjutnya, bekal apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa pulang dalam kondisi bahagia? Orang yang punya harapan pasti dia akan semangat untuk pulang. Tapi kalau nggak punya harapan, dia akan takut untuk kembali. Misalnya, bagi yang masih mudik, Anda misalnya dikasih tahu sama orang tua, ayo mulai, Bapak arep bagi warisan. Engko nek sampean mulai langsung dikai warisan. Kira-kira anak semangat gak untuk pulang? Semangat. Kenapa? Wis ana sing dicawiske. Sudah ada yang disediakan di rumah. Ada harapan menyebabkan dia semangat untuk pulang. Karena dia punya harapan. Tapi kalau orang nggak punya harapan, apalagi bayangan dia ketika di rumah, wah kok nek oma malah repot, dikongkon kanan ke kiri, dikongkon ngene, kongkon ngono. Kemudian dia disuruh pulang, kira-kira semangat nggak untuk mendapatkannya? Tidak. Mungkin dia akan malas-malasan. Ya bapak entah ini neng oma ditunggu, gendang mulai ngewangi bapak nyambut gawe. Anak mungkin akan malas. Ketika di sana dia tidak mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. Karena itu, kalau orang ingin bahagia ketika dia pulang kembali kepada Allah, berarti miliki harapan besar di sisi Allah. Ketika dia tidak punya harapan yang besar di sisi Allah, bagaimana mungkin dia akan bisa bahagia ketika pulang? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang punya harapan ketika ketemu Allah? Orang punya harapan ketika ketemu Allah, kapan itu? Di saat dia punya bayangan dapat pahala. Dia punya bayangan dicintai oleh Allah, akan dirahmati oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Di saat itulah dia punya harapan besar untuk segera ketemu Allah. Karena dia punya harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, siapa yang ingin punya harapan seperti ini, falyamal amalan salihah. Maka dia harus bersemangat untuk melakukan amal saleh.
Dan jangan batalkan amal sholat itu dengan perbuatan yang menyebabkan amalnya hilang. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan jangan batalkan amalmu dengan berbuat syirik kepada siapapun dalam beribadah kepada Allah. Sehingga perbanyak bekal dengan amal soleh agar kau punya harapan di sisi Rabbmu yang itu akan membuat kau semangat ketika menghadap Allah. Dan jangan batalkan bekal itu dengan melakukan perbuatan maksiat, contohnya syirik. Demikianlah motivasi yang diberikan oleh Allah Ta'ala di akhir dari surat Al-Kahfi. Karena itu Nabi SAW pernah menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW mengatakan, Man ahabba ayyalqallaha, ahabballahu ayyalqahu. Barang siapa yang ingin ketemu Allah, maka Allah senang untuk ketemu dengan dia. Wa man yakraha ayyalqallah, dan barang siapa yang gak senang untuk ketemu Allah, maka Allah tidak akan senang untuk ketemu dengannya. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ayyuna yuhibbul maut. Ya Rasulullah, ada nggak orang di antara kita yang pengen mati? Ketemu Allah itu apa? Mati. Lalu Nabi SAW menjelaskan, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah siapa yang dia ingin ketemu Allah dalam kondisi bahagia, maka dia harus mempersiapkan bekal ketika dia mau menuju Allah. Sehingga dengan itu dia akan senang ketika ketemu Allah dan Allah senang ketemu dengan dia. Tapi bagi orang yang dia pemalas atau bahkan jauh dari agama, tidak mungkin dia punya harapan yang besar di sisi Allah karena tidak ada yang bisa diharapkan. Apa amalmu yang bisa diharapkan? Sementara kau tidak punya bekal yang banyak, bahkan kebanyakan isinya maksiat yang mungkin bisa jadi ketika kau datang menghadap Allah isinya adalah ancaman. Karena yang namanya harapan itu butuh muqaddimah. Yang namanya harapan butuh muqaddimah. Baik, misalnya Bapak ya. Anda dipanggil seorang pejabat kepada Bapak Budi, nanti dipersilahkan untuk menghadap ke istana karena Bapak akan titik-titik. Nah, titik-titiknya tidak disebutkan ya. Dalam posisi titik-titik tidak disebutkan, kira-kira gimana, Pak? Senang, sedih, atau bingung? Hah? Mana? Semuanya. Apa bisa dicampur gitu? Senang, sedih, campur jadi siji. Saat seorang rakyat dipanggil oleh rajanya untuk menghadap ke istana, dan itu ada banyak kemungkinan. Raja ini kalau menghukum, Masya Allah, sadis. Tapi nek ngekai hadiah, wah raitungan. Terus Anda dipanggil. Ada surat pemberitahuan kepada Pak Budi agar segera menghadap raja di istana tanggal sekian, jam sekian. Dalam rangka titik 2 dikosongi, nggak ada isinya. Kira-kira Anda ketika menghadap gimana, Pak? Kalau Anda punya prestasi, dipanggil raja untuk mendapatkan hadiah, maka saat mendapatkan undangan itu, rasanya bahagia. Bismillah, seneng nih. Wah, semangat untuk datang. Karena dia tahu nanti sampai istana akan dikasih hadiah. Tapi kalau orang ini punya salah sama raja, kemudian dia dipanggil, oh iya ya, saya kemarin sempat menyinggung nama baik beliau waktu kajian online. Nah sekarang beliau mau menuntut saya dan meminta saya untuk mempertanggungjawabkan di istana. Wah, jangan-jangan nanti saya dihukum. Ketika ada panggilan seperti itu gimana? Hah? Orang kalau dipanggil ke kantor polisi gimana, Pak? Dijak ngopi misalnya. Silakan Anda menghadap ke kantor ini. Orang sudah gemeteran duluan. Wah, ini paling juga nanti mau dihukum dan seterusnya. Demikianlah kondisi hamba antar sama hamba. Maka manusia ketika dia punya muqaddimah, sehingga dari situ dia punya harapan, dia akan semangat ketika menghadap Allah Ta'ala. Sebaliknya ketika dia tidak punya muqaddimah, tidak ada harapan, maka dia akan mengalami ketakutan. Baik. Muqaddimah yang pertama, jemaah. Secara umum, muqaddimah yang pertama adalah beribadah kepada Allah sampai mati. Sebab itu pesan yang diberikan oleh Allah bagi seluruh hambanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu
Al-yakin. Ma makna al-yakin? Al-maut, kematian. Ya, meskipun ada sebagian yang ngasih tafsir al-yakin di situ ya ketika kita sudah sampai pada puncak yakin berarti leren ibadah. Sudah tidak wajib ibadah karena kita sudah sampai pada tingkatan yakin. Nah, ini keyakinan orang sufi. Makanya mereka membagi manusia bertingkat. Yang paling bawah syariat ya, yang wajib melaksanakan perintah dan larangan. Atasnya thariqat, dia menjalani suluk, kadang jalan dari Anyar sampai Panarukan, Tambayar. Atasnya lagi kalau sudah dia berhasil suluk, masuk ke derajat hakikat. Nah, ini sudah mulai oleng saidik, gitu. Kadang sholat, kadang nggak sholat, menyendiri, nggak pengen ketemu orang. Puncaknya ma'rifat, atasnya nekat. Nah, nek wis nekat, isine maksiat, ratau sholat, ratau ibadah dan seterusnya. Kayak gini kok pengen bahagia di akhirat. Tidak mungkin. Karena dalam anggapan mereka, orang itu kalau sudah mencapai derajat ma'rifat, maka dia bebas berbuat apapun, mau maksiat, mau nggak sholat, bebas. Padahal ini adalah bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Karena itu pertama yang perlu kita jaga adalah ibadah. Dengan ibadah itu maka batin kita selalu punya hubungan dengan Sang Pencipta. Dan Islam mengajarkan kepada kita ibadah itu sifatnya rutin. Dalam sehari minimal ada sholat 5 waktu. Ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Dan ibadah itu beragam. Ada ibadah A, ibadah B, ada ibadah C. Sehingga memberi kesempatan bagi kaum muslimin sing bosan ngelakoni A, pindah B, bosan B, pindah C, dan seterusnya. Maka kaum muslimin beralih dari satu ketaatan ke ketaatan berikutnya. Bolak-balik kaum muslimin seperti itu. Makanya doa kita adalah ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang mengendalikan hati, selalu kendalikan hatiku di atas ketaatan. Sehingga mosak masik uripe hamba tidak bakalan keluar dari ketaatan kepada Allah. Dia hanya berpindah dari satu ketaatan ke ketaatan berikutnya. Nah, dengan demikian dia selalu punya keterpautan hati dengan Sang Pencipta. Eling setiap saat. Ini eling, nanti eling meneh, dan seterusnya. Ingat kepada Allah itu setiap saat. Dengan cara ini akan menjaga dia selalu menjadi muslim yang baik. Karena kalau putus hubungan, bisa jadi sampai hilang. Sebagai contoh ya, membangun keakraban, itu kan salah satunya dengan cara sering nyambung. Misal, jenengan duwe anak, setiap hari telepon atau 2 hari sekali telepon. Padahal dia di jauh. Tapi ada satu anak, ratau nelpon, nek ditelepon ra diangkat, kadang setahun ra nelpon, nek pas riyo tok nelpon. Kira-kira gimana, Pak? Orang tua mungkin akan komentar, bos yang siji wis ilang. Lu saya anake lho, Pak, itu, Pak. Apa sudah meninggal, Bapak? Durung ya. Wong durung ana pengumuman. Lah apa saya anake Bapak? Iya saya anake. Itu kan tidak berubah status ya. Kalau anak nggak pernah menghubungi orang tuanya, apakah ganti bapak? Tidak. Tetap dia adalah anak. Tapi karena komunikasinya sangat jarang, maka orang tua mengesankan, wes hilang. Walaupun orang tua tahu dia itu ada di sini, alamatnya ini, wong anak iki ra tau ngubungi bapak nih, ra tau ngubungi wong tua nih. Itu wong tua nganggap, anak hilang. Tak ikhlas no. Tapi kalau anak itu sering berhubungan dengan orang tuanya, atau suami misalnya sedang kerja di tempat jauh, sering menghubungi keluarganya, apa yang terjadi? Ketergantungan batin, keterpautan hati akan tetap terjaga. Rasa cinta terjaga, hubungan akan terjaga, karena intensitas komunikasi tadi. Oleh karena itu jamaah, adanya ibadah rutin dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu menjaga agama kita. Andaikan Pak, dalam Islam ini ibadahnya hanya sepekan sekali, mungkin yang murtad banyak. Andaikan dalam agama ini, ibadah itu cuma sepekan sekali, yang murtad banyak.
Karena ketika dia tidak punya kedekatan dengan penciptanya, nanti gampang lepas. Nah, ketika gampang lepas, ya sudah, agama tidak akan digubris. Makanya Anda bisa lihat ya, orang yang dia tidak pernah ke masjid, jadinya muslim tanpa masjid. Mana dengar muslim tanpa masjid? Itu judul buku ya. Siapa penulisnya? Pak Kunto Wijoyo ya. Nah, muslim tanpa masjid. Orang yang dia tidak pernah ngerambah masjid, nggak pernah nyentuh air wudhu juga nggak pernah. Orang yang sama sekali tidak pernah menyentuhkan dirinya dengan masjid, gampang sekali jadi korban serigala. Sehingga mungkin dia akan oleng agamanya, kadang ikuti aliran-aliran yang menyimpang, jadi korban bagi penyimpangan-penyimpangan yang ada di luar. Karena dia jauh dari agama. Makanya adalah adanya syariat salat, kita diajarkan untuk zikir setiap saat, lalu dibantu dengan pengajian setiap saat, itu membantu kita untuk bertahan sebagai muslim. Semoga ini bertahan sampai mati. Karena wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslim. Ojo sampai awakmu mati kecuali dalam kondisi muslim. Jangan sampai kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Istiqomah itu bertingkat, Pak. Istiqomah itu bertingkat. Ada istiqomah puncak, ini yang paling berat ya. Ada tingkat bawahnya minimal awakmu istiqomah jadi wong muslim itu minimal. Kalau sampai iki pedot, abadi yang akan menimpanya. Karena ketika dia sudah kehilangan agama, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kekal di neraka. Waliyadzubillah. Dan banyak seperti itu, Pak. Ada misalnya sebagian muslim. Dulu waktu bapak masih hidup, istrinya itu istiqomah. Ikut ngaji di Mina. Bawa snack untuk kawan-kawannya. Sudah? Begitu suaminya meninggal, perasaan batinnya nggak karuan. Bahkan kadang dia protes, kenapa takdir begitu kejam. Sampai pada titik dia pindah komunitas hingga lepas jilbab, terus hilang dari suasana agama. Ya mungkin waliyadzubillah, bahkan dia ganti agama karena mengejar cinta non-muslim dan seterusnya. Kejadian seperti itu dijumpai di sekitar kaum muslimin di negara ini. Orang bisa lepas agama karena dia menjauh dari komunitas yang baik. Karena itu, komunitas ini perlu diikat dengan ilmu. Sebab ilmu ini salah satu di antara hasratnya batin. Hasratnya batin adalah pengetahuan, salah satunya. Karena itu, dalam agama kita, majelis ilmu bisa meningkatkan iman. Sehingga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau ngajak orang untuk ikut hadir dalam kajian, beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Ayo kumpul kita ngecas iman sesaat. Maka pas di majelis ilmu seperti ini, iman kita naik. Nanti metu ning parkiran wis medun saiki, gitu. Engko nek mampir pasar ya tambah medun. Bar teko pasar mampir mall tambah merosot. Kan ngisor. Kajian naik lagi. Sehingga iman naik turun. Pas di forum kajian naik, ketika ibadah naik, ketika dipakai kegiatan duniawi, ada maksiat, ada aneka dosa turun. Sebab iman bisa naik dan turun. Nabi SAW bersabda, kalau ada sekelompok orang kumpul di masjid, lalu mereka belajar Al-Quran, apa yang dijanjikan? Illa nazalat alaihimus sakinah. Akan turun kepada mereka as-sakinah. As-sakinah artinya apa? Ketenangan. Akan turun kepada mereka ketenangan. Yang dengan as-sakinah ini, iman seorang hamba bisa naik. Allah Ta'ala berfirman, Huwaladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang yang beriman. Untuk menambah iman mereka. Di samping iman sebelumnya yang telah mereka miliki. Sehingga dengan modal as-sakinah, iman bertambah. Makanya menjaga iman itu salah satunya dengan hadir di majelis ilmu, hadir di tempat-tempat ibadah, hadir di tempat-tempat untuk melakukan ketaatan, imannya jadi naik. Baik, ini bekal yang pertama. Dan selalu dukung dengan doa. Kita nggak tahu
seperti apa nasib kita besok. Setelah sekian tahun, setelah sekian waktu. Sekarang alhamdulillah masih bisa merasakan nikmatnya iman dengan ibadah. Tapi kita nggak tahu apakah ini akan tetap melekat pada diri kita ataukah nanti hati kita akan geser dan berbelok. Maka dukung dengan apa? Satu, syukuri hidayah ini sebagai nikmat. Karena nikmat kalau tidak disyukuri, bahaya dicabut oleh Allah. Sebagaimana nikmat yang lain kalau disyukuri, maka Allah akan janjikan apa? Bertambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur, ingatlah sesungguhnya azabku itu keras. Dan salah satunya adalah dicabut nikmat itu. Maka kalau hidayah ini adalah nikmat, syukuri itu sebagai nikmat. Anda mengucapkan alhamdulillah alladzi hadana lihada. Atau dengan kalimat-kalimat yang semisal, atau intinya adalah pengakuan batin bahwasanya hidayah ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hidayah ini tidak disyukuri, Pak, bisa jadi dicabut oleh Allah waliyadzubillah sehingga orangnya hilang dari lingkaran agama. Ada sebagian orang yang dia masuk Islam itu rasanya berat. Dan dia menjadi muslim rasanya berat. Apa-apa kok yo rentuk. Didik-didik riba. Nek riba haram. Goror. Ustadz goror. Karena semuanya serba dilarang. Pasca dia belajar. Ada orang yang hadir di majelis ilmu itu rasanya Masya Allah. Seperti dia berada di atas tungku. Kapan kita ngerampung? Bolak-balik tengok jam. Noleh mengguling lho, Pak. Jam biru, oh kok saya suwe ya? Dia nggak betah gitu ya. Dia nggak betah di tempat seperti ini. Maka bagaimana dia bisa mensyukuri nikmat hidayah kalau dia dengan hidayah dia nggak betah. Yang saya okay? Jadi kan kalau sholat taraweh lihat jam berapa kali? Hah? Orang kalau sholat taraweh lihat jam berapa kali? Atau nggak lihat jam sama sekali? Wes tawakal ala Allah. Bawa rampung, bawa pokoknya tawakal. Ada kayak gitu? Pasti kita akan lihat. Bolak-balik, ini gak jam dia ya. Jam 8 kok durung mitir ya. Karena kita tidak bisa menikmatinya. Bagaimana mungkin kita akan mensyukurinya sementara kita dalam kondisi seperti tersiksa ketika melakukannya. Sehingga saat kita ibadah, saat kita hadir di majelis ilmu, saat kita berada di tempat-tempat ketaatan, kita gak betah dan gak kuat lama. Baik. Selanjutnya, modal yang kedua. Agar kita bisa pulang dengan selamat, modal berikutnya adalah iringi dengan banyak taubat. Taubat itu fungsinya apa, jamaah? Untuk bersihin, Pak, dari diri kita ini, dari noda-noda dosa dan maksiat. Sebab maksiat itu apa? Noda. Maksiat itu kotoran yang melekat di hati hamba. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza adnabal abdu dzanban." Nalikane menungso niku maksiat. Nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Mongko ning atine bakal dikasih titik noda hitam. Nek rajin maksiat ya titik. Nek maksiatnya gede orang mung titik. Oh iso hitam pekat nempel di permukaan. Maka perbuatan syirik itu menghitamkan semua hati. Sehingga Allah menyebut innamal musyrikuna najasun. Wong musyrik niku najis. Najis apanya, Pak? Di hatinya ada kotoran syirik. Sehingga najis dia masukkan ke dalam hatinya. Maka orang musyrik dia susah mendapatkan hidayah. Orang munafik susah mendapatkan hidayah. Yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak merenungi Quran? Padahal setiap hari mereka dengar. Apakah karena hatinya terkunci? Sehingga karena hatinya terkunci susah ditembus oleh hidayah. Kata Nabi SAW, fa'in taba wastaghfara. Nek wonge tobat gelem istighfar, sukila qalbuhu. Mongko noda-noda hitam tadi dibersihkan.
Wa illa zida hatta ta'lu qalbah. Kalau kemudian dia nggak mau taubat, nggak mau istighfar, jalan terus, ditambahi noda-noda hitam tadi sampai menutupi hatinya. Kata Nabi SAW, fadzalikar ran, fadzalikar ran. Itulah ran yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Kenapa mereka tidak bisa dapat hidayah Quran? Karena ada ran yang menutupi hati mereka disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Maka bersihkan hati ini sebelum menghadap Allah dengan cara taubat. Baik, Anda kalau sebelum sholat ngapain? Berwudu atau mandi? Tergantung hadasnya ya. Baik. Sehingga kita kalau sebelum sholat kita bersuci. Baik wudu, mandi, atau tayamum. Sehingga kita diajarkan saat durunge awakmu madhep marang sing kuwasa. Sebelum kamu menghadap kepada Zat yang Maha Kuasa, penciptamu, kau bersuci dulu. Yang najis-najis dihilangkan, dibersihkan. Yang punya hadas dihilangkan dengan cara bersuci. Setelah itu dia gunakan pakaian yang suci, tempatnya suci, madhep mantep, melu imam. Allahu Akbar. Dia menghadap Allah Ta'ala dalam salat. Itu pakai persiapan. Orang iso kok waton gitu ya. Salat waton boleh nggak Pak? Nggak bisa, ada aturannya. Sehingga dia harus persiapan dulu, bersuci dan seterusnya. Ketika kita mau beribadah di titik kiblat, persiapannya lebih jauh. Ketika kita mau beribadah di pusat kiblat, persiapannya dari mana? Dari mana Pak? Dari mikot. Yang jaraknya mikot paling dekat itu Tan'im, kurang lebih 7 kilo. Sebelum menghadap Allah di titik kiblat, persiapannya 7 kilo. Dari jarak 7 kilo itu, sudah nggak boleh melakukan A, B, C. Ada beberapa larangan yang harus dihindari. Ta'ziman lillah, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling adoh, mikotnya penduduk Madinah. Di mana? Bir Ali, Dzul Hulaifah. Yang jaraknya 450 kilo. Nggak tahu, 450 kilo itu ditarik dari pinggir apa dari tengah. Jauh sekali. 450 kilo sudah persiapan. Berarti kira-kira Jogja, Surabaya. Iya. Berapa kilo itu? Ada 450? Jogja, Surabaya. Sekitar ya. Mau beribadah di Surabaya, persiapannya mesti kan Jogja. Sepanjang dari Jogja menuju Surabaya, pantangan. Banyak yang dilarang. Nggak boleh A, nggak boleh B. Ada pantangan-pantangan ketika ihram. Karena kita mau menghadap Sang Kuasa di titik kiblat. Maka bagaimana lagi dengan orang yang mau menghadap Sang Kuasa untuk selamanya? Itulah kematian. Sehingga lahir batin dibersihkan dengan cara banyak bertaubat dan beristighfar. Sebelum kau menghadap Sang Kuasa, maka bersihkan dirimu dengan rajin bertaubat dan mohon ampun kepadanya. Jangan biarkan kotoran dan aneka noda dalam hatimu kau bawa. Najis-najis itu yang merupakan maksiat yang berada dalam hati hamba dibawa menghadap Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waliyadzubillah, kalau tidak diampuni bisa sampai pada tingkatan dihukum di neraka. Baik. Oleh karena itu kita diajarkan seusai amal apapun untuk banyak mohon ampun kepada Allah. Selesai sholat ngapain? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Thauban. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salati istaghfar thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat beliau langsung istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu teks yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Kalau ada tambahan wa ilaika ya'udus salam wa adkhilnal jannata bis salam dan seterusnya, ini enggak ada dalam hadis riwayat Muslim. Riwayat siapa Pak? Enggak tahu. Maka baca saja yang ada dalam teks riwayat Muslim. Baik. Sehingga kita mohon ampun karena dalam amal itu pasti ada kekurangan. Yang kedua, kaum muslimin juga diajarkan
kalau selesai haji, tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah kalian sebagaimana masyarakat bertolak, wastaghfirullah, dan perbanyaklah istighfar. Maka selesai pelaksanaan haji, kita diperintahkan untuk banyak istighfar. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjelang wafatnya, beliau diperintahkan untuk istighfar. Surat apa yang terakhir turun? Surat yang lengkap, satu surat terakhir turun. Bukan ayat ya. Surat yang terakhir turun. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat An-Nasr yang disebut sebagai surat yang terakhir turun, di situ ada perintah kepada Nabi SAW, apabila manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau saksikan manusia mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah dengan memuji nama Rabbmu. Wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia zat yang maha penerima taubat. Sehingga Nabi SAW diperintahkan sebelum mengakhiri hidupnya untuk banyak istighfar. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudihi wa ruku'ihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli yu'awwilul Qur'an. Nabi SAW sering membaca ketika rukuk dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli yu'awwilul Qur'an. Beliau mentakwil Quran, maksudnya mengamalkan isi Quran. Jadi makna takwil itu mewujudkan Quran yang teks tadi pada amalan real. Dalam bahasa sahabat, itu makna takwil. Yu'awwilul Quran, beliau mentakwil Quran, maksudnya mengamalkan isi dari teks Al-Quran. Baik. Karena mengakhiri tugas itu diakhiri dengan permohonan ampun. Mengakhiri tugas itu dengan permohonan ampunan. Sebab kita adalah hamba yang lemah. Dan kita tawaduk di hadapan Allah dengan mohon maaf, mohon ampun kepada Allah atas kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan. Selanjutnya, yang ketiga, yang keberapa? Ketiga. Jadilah hamba Allah yang nol kedzaliman. Jadilah hamba Allah yang tidak punya kedzaliman kepada yang lain. Maka urusan dengan orang lain diberesi sadurunge ditinggal. Sing duwe kewajiban-kewajiban sing durung beres segera ditunaikan dan diselesaikan sebelum kita tinggal. Apalagi yang namanya kedzaliman, segera minta maaf. Makanya celakalah orang yang dia punya hobi senengane musuhan. Catat nih ya. Imam Syafi'i mengatakan, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah permusuhan dengan masyarakat. Maka kalau orang kok duwe banyak musuh, isine mong dosa. Nggih. Ning Mina ora beres, pindah ning Al-Hidayah ora beres meneh. Pindah ning Baitur Rahman yo duwe masalah meneh. Pindah ning ndi duwe masalah. Ning di menclok masalah. Ini kurang benar ya? Enggak bagus yang seperti ini. Yang benar gimana? Di mana dia berada dibutuhkan oleh masyarakat. Nek ana wong iki kabeh do seneng, semangat. Karena si A datang. Pak Sri wonten nggih? Wonten. Wah, ayo teko. Wonten Pak Sri kok. Semangat, Masya Allah. Sehingga kalangan sepuh jadi semangat karena melihat wajah beliau. Terbukti nggak ya? Terbukti ya. Terkadang kehadiran satu orang membuat orang lain jadi semangat. Kadang ada manusia yang ketika dilihat mengingatkan kita pada akhirat. Sebaliknya ada manusia ketika dilihat mengingatkan kita kepada menjauhkan kita dari akhirat. Aku nek nyawang-awakmu kok dadi seneng donya. Nek nyawang-awakmu kok dadi iki. Ada model kayak gitu ya. Makanya dulu Pak Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau itu kalau lagi punya masalah judek, punya masalah menghadap ke Syekhul Islam.
Ketemu gurune hanya mungkin membersamai gurunya. Wes tenang. Ada yang seperti itu. Sehingga ini kelas ulama ya. Ibnu Qayyim kan ulama. Dan beliau punya guru ulama. Ulama punya masalah nggak? Nah, ulama juga manusia ya. Maka saat beliau judeg punya masalah, itu ketemu gurune tenang. Demikianlah contoh manusia yang kehadirannya menenangkan orang lain. Makanya kalau misalnya jamaah kajian bolak-balik ndelok jam nggih. Ustaz kapan mulai kita mulai. Jamaah wis judeg nggih. Leres nggih, Pak? Tayyib. Sehingga jangan sampai kita ini jadi hamba yang selalu banyak gesekan dengan orang lalu bikin masalah dengan orang lain. Gambaran orang yang baik itu seperti lebah. Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'min kamathalin nahlah, la ta'kulu illa tayyiban, wa la tadau illa tayyiban." Mukmin itu sebagaimana lebah, sing dipangan apik, sing ditokno nggih apik. Lebah mengkonsumsi apa, Pak? Nektar. Dia mengkonsumsi nektar. Dan nektar itu ada di bunga-bunga tertentu. Maka bunga bangkai misalnya, Rafflesia. Apakah ada lebah di situ? Yang ada apa? Lalat. Sehingga lebah tidak akan hinggap di bunga yang nggak ada aroma madunya. Dia hanya akan hinggap di bunga yang ada aroma madunya. Bunga apa yang bau, Pak, di sekitar kita? Ada? Ada nggak? Sekitar kita? Itu kan di Jambi. Jambi atau mana? Atau Bengkulu? Bengkulu. Ya. Kalau di Jawa kayaknya nggak ada ya. Tapi ada bunga yang wangi dan ada bunga yang tidak wangi. Ini lebah hanya akan hinggap di bunga yang ada nektarnya. Dia menghisap sesuatu yang baik. Dan ketika keluar, baik. Maka mukmin juga seperti itu. Dia hanya akan menyerap yang baik. Makanannya baik. Ketika belajar, yang didengerin baik. Orang mau guyonan, gojek tok, apalagi isinya mau ngelek-ngelek. Tidak. Mukmin bisa milih majelis yang benar. Sehingga dia hadir di majelis yang isinya akidah yang lurus, bukan akidah yang isinya penyimpangan. Diajari khurafat misalnya. Ini datang di majelis malah diajari khurafat. Itu kan hatinya dikotori itu ya. Diajari klenik, ya sama juga. Apalagi diajari syirik. Wah, itu lebih berbahaya. Sehingga mukmin tahu majelis yang benar. Oh, di sini majelis yang mengajarkan Al-Quran dan hadis. Penjelasannya bagus, sesuai dengan penjelasan para ulama. Dia kumpul sama orang juga kumpul yang baik. Bukan model kumpul yang senang dengan gerenengan. Tapi aku mau mendengarkan ini Pak Ustadz. Dan jangan menikmati nggak? Ya iya aku ya. Melu senang kan? Ngurung-ngurung melu senang buat ini. Ngurung-ngurung gerenengan itu nikmat nggak? Karena pendengaran itu juga bisa merasakan nih nikmat. Indra pendengaran bisa menikmati, indra penglihatan bisa menikmati, sebagaimana indra pengecapan bisa menikmati. Menikmatinya indra pendengaran ketika dia melihat sesuatu, dia mendengar sesuatu yang dia senangi. Ngurungokno gerenengan. Dia itu sedang baca Quran, sampingnya ada gerenengan. Ini kuping lari ke sana. Karena kuping itu bisa dikendalikan sebagaimana mata. Betul ya? Anda misalnya sedang ngobrol sama orang, yang Anda ajak ngobrol, dengerin berita di TV. Kok pas ada berita menarik, wajahnya menghadap kita, tapi telinganya ke sana. Jadi telinga itu seperti dia punya arah. Aku ngrungokno kono, walaupun dia menghadapnya ke sini. Betul kayak gitu? Nah, demikianlah. Itulah yang dimaksud kadang ada orang yang mencuri dengar. Sehingga di sini mungkin dia sedang baca Quran, yang dia lihat teks Quran, tapi pendengarannya boh melayu ning buri, boh melayu ning samping. Karena ini bisa diarahkan. Mukmin pendengarannya dijaga, sehingga dia hanya mau mendengarkan yang baik. Ono gerenengan, dielingno nek ra iso ngilang. Aku mau ngrungokno. Sanggup boten ngaten niku? Sanggup boten? Berat Pak Ustaz. Nek ono ya dinikmati sekalian. Apalagi saya digerani, oh, itu koncoku ya, aku tak pengen ngerti ya. Mukmin juga hanya melihat yang baik.
dia melihat mushaf Al-Quran, dia melihat apa lagi? Teks buku, dia melihat ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka mukmin mendengarkan yang baik, mendengar yang baik, makan yang baik, ketika keluar baik. Beda dengan lalat, hinggap di kanan, hinggap di kiri. Bagi saya Pak Ustadz, semua pengajian tak ikuti. Padahal dia nggak ngerti. Itu isinya apakah kebaikan ataukah isinya racun, dia nggak tahu. Yaitu seperti lalat. Hinggap di sini, hinggap di sana. Udah? Ketika keluar, apa yang keluar? Lalat mengeluarkan apa? Kotoran. Lalat tidak mengeluarkan madu walaupun dia minum madu. Karena kecampur dengan kotoran. Lalat tidak akan mengeluarkan madu walaupun dia menghisap manis, gula. Karena kecampur dengan najis. Dan sesuatu yang halal ketika kecampur dengan yang haram, jadinya haram. Perumpamaan seorang mukmin, kalau kemudian dia hinggap di kanan, hinggap di kiri, dia nggak ngerti mana yang harus dibuang, mana yang harus dipertahankan, nyampur, jadi syubhat. Maka dia ngomong ngawur. Kadang prinsip agamanya jadi nggak. Karena itu Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, al-ilmu minad din, fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu dari agama, bagian dari agama. Maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil sumber agama. Baik, kembali ke tadi ya. Sehingga majelis gerenengan, majelis yang isinya maksiat, tinggalkan. Sebab itu akan menambah permusuhan dan dosa yang nanti akan kita bawa. Dan kalau orang dolim kepada sesama hamba, tidak akan pernah hilang sampai yang didolimi memaafkan. Walaupun Anda rajin sholat, walaupun kita rajin puasa. Nabi SAW pernah mendapatkan laporan. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha. Diceritakan dia itu rajin sholat, rajin puasa. Wa tu'dzi jaraha bilisaniha. Tapi senengane nglarakno ati tanggane dengan apa? Lisannya. Inilah kekuatan wanita. Wanita nggak pakai kekuatan fisik, tapi kekuatan lisan. Masya Allah, lisan itu bisa nembus tembok, Pak. Padahal tangannya jenengan raiso nembus tembok. Lalu Nabi SAW mengatakan, hiya finnar. Wong wedok kaya ngene nyemplung neraka. Walaupun rajin sholat, rajin poso. Maka ibadah pribadi harus diiringi dengan ibadah sosial. Jangan ganggu orang, jangan mencemarkan nama baik orang lain, karena itu semuanya tidak akan hilang sampai yang didolimi memaafkan. Nah, kalau Anda nggak minta maaf, ya sudah, nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa saya? Sudah selesai? Sudah melewati waktu. Pemateri berikutnya sudah datang. Tadi ada Ustadz Rizky, ada? Sudah datang? Baik. Baik, sisa waktu 5 menit. Ya, ini jadinya saya yang sering lihat jam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Nggak ada, alhamdulillah. Gitu. Baik, tidak ada. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang istiqamah dan bisa pulang dengan selamat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.